loves you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro akan memperagakan media pembelajaran jari trigonometri yang bertujuan untuk memudahkan kalian semua dalam menghitung trigonometri dengan menggunakan jari telapak tangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Mukminatin dan saya Devitri Yuliana dan saya Yuliati. Jari trigonometri yang pertama, yaitu sin, yang mana sin adalah kuncinya ada di telapak jari kiri kalian. Dengan kunci, ibu jari ini memiliki nilai 0, dan telunjuk ini memiliki nilai setengah, jari tengah memiliki nilai setengah akar 2, jari manis memiliki nilai setengah akar 3, dan jari kelingking memiliki nilai 1. Ini harus kalian ingat, jadi kuncinya adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Mengerti? Kalau sudah, sekarang kita lihat lengkungan di atas jari ini, yang mana lengkungan paling bawah ini berada pada kuadran 1, dan lengkungan di atasnya ini adalah kuadran 2. Lengkungan di atasnya lagi ini kuadran 3, dan lengkungan yang paling atas ini adalah lengkungan kuadran 4. Dengan keterangan, tanda panah warna hitam ini memiliki nilai positif dan tanda panah warna merah ini memiliki nilai negatif. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan ada sebuah soal yang menginginkan kita untuk mencari sudut istimewa dari sin 45 derajat. Nah, caranya seperti ini. Tadi kita fokuskan 45 derajat tepat berada di tengah jari tengah, tepat. Nah, yang mana tadi jari tengah itu bernilai setengah akar 2. Berarti sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Misalkan kita disuruh mencari nilai dari sudut istimewa sin 210 derajat. Nah, di sini bisa kita lihat 210 derajat ini urut dengan garis telunjuk, dengan jari telunjuk maksud saya. Yang mana tadi jari telunjuk memiliki nilai setengah. Sekarang kita lihat di sini garisnya berwarna merah. Berarti tandanya adalah negatif. Berarti nilai dari sin 210 derajat adalah min setengah. Bisa dimengerti? Kita masuk ke contoh mencari tan. Misalkan kita mencari tan 45 derajat. Yang mana rumus untuk mencari tan adalah sin per cos. Bisa dilihat di sini, sin per cos. Berarti kita harus mengetahui nilai dari sin 45 dan juga cos 45. Sekarang kita lihat, sin 45 adalah setengah akar 2 dan cos 45 adalah setengah akar 2. Berarti tan sama dengan sin per cos. Berarti setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2. Hasilnya sama dengan 1. Berarti hasil dari tan 45 derajat adalah 1. Bisa dimengerti? Kita masuk mencari sekan. Nah, untuk mencari sekan rumusnya adalah 1 per cos. Misalkan di sini kita mencari nilai sekan dari 180 derajat. Berarti kita harus mengetahui nilai dari cos 180 derajat, yang mana nilainya adalah min 1. Berarti cos dari 180 derajat sama dengan 1 per min 1, yaitu nilainya adalah min 1.
Berarti nilai dari sekant 180 derajat adalah negatif 1. Paham? Oke, selanjutnya yaitu cos, di mana cos menggunakan jari tangan kanan. Diingat-ingat ya, cos menggunakan jari tangan kanan. Dimulai dari jari ibu yang bernilai 0, jari telunjuk yang bernilai setengah, jari tengah bernilai setengah akar 2, jari manis bernilai setengah akar 3, dan jari kelingking bernilai 1. Diingat? Oke. Langsung saja kita masuk ke lengkungan yang ada di atas kanan. Lengkungan yang pertama menunjukkan kuadran 1. Lengkungan yang kedua menunjukkan kuadran 2. Lengkungan yang ketiga menunjukkan kuadran 3. Dan lengkungan yang keempat menunjukkan kuadran 4. Di mana di dalam setiap lengkungan terdapat anak panah. Untuk anak panah yang berwarna hitam bernilai positif. Dan untuk anak panah yang berwarna merah bernilai negatif. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita mencari cos 60 derajat. Cos 60 derajat berada di jari telunjuk, yaitu yang bernilai setengah. Perlu diingat, cos 60 derajat bernilai setengah. Jadi cos 60 derajat yaitu setengah. Berhubung di sini anak panah berwarna hitam berarti bernilai positif. Cos 60 derajat sama dengan 1/2. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Kita mencari cos 210 derajat. Cos 210 derajat berada tepat di jari manis, di mana jari manis bernilai setengah akar 3. Cos 210 derajat anak panah berwarna merah, berarti bernilai negatif. Jadi cos 210 derajat bernilai min setengah akar 3. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya kita ke kosekan. Gimana sih rumusnya kosekan? Nah, kosekan yaitu 1/sin. Perlu diingat, kosekan sama dengan 1/sin. Misalkan kita mencari kosekan 90 derajat. Berarti kita harus mencari sin 90 derajat dulu. Nah, sin 90 derajat berada pas di jari kelingking yang bernilai 1. Diingat-ingat ya, sin dari 90 derajat bernilai 1. Dan anak panah berwarna hitam. Berarti warna hitam positif. Jadi untuk nilai kosekan sama dengan 1/1. Hasilnya yaitu 1. Jadi nilai kosekan dari 90 derajat yaitu 1. Bagaimana? Paham? Oke, kita lanjutkan yang terakhir yaitu cara mencari kotangan. Gimana rumusnya kotangan? Kotangan sama dengan cos/sin. Diingat-ingat ya, kotangan sama dengan cos/sin. Kita misalkan cara mencari kotangan 135 derajat. Kita cari terlebih dahulu cos dari 135 derajat. Cos 135 derajat berada di jari tengah yang bernilai setengah akar 2. Nah, di 135 derajat ini panah berwarna merah, berarti menunjukkan negatif. Berarti cos 135 derajat hasilnya yaitu negatif setengah akar 2. Untuk yang sin, nah sin dari 135 derajat berada pas di jari tengah yang bernilai setengah akar 2. Dan panah dari 135 derajat ini berwarna hitam, berarti menunjukkan bernilai positif. Jadi nilai dari kotangan 135 derajat sama dengan min setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 yang bernilai min 1. Jadi nilai dari kotangan 135 derajat yaitu min 1. Bagaimana? Bisa dipahami? Di sini juga sudah dibuatkan buku panduan jari trigonometri.
Untuk teman-teman semua, tidak usah bingung bagaimana cara menggunakan alat peraga jari trigonometri ini. Sekian media pembelajaran jari trigonometri yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.